kita tuh nggak butuh korporasi kayak gitunya, kita butuh laut yang sehat, daratan yang sehat. Saya Asmania, biasa dipanggil Teh Aas. Saya ibu dari 3 orang anak. Suami saya nelayan, saya perempuan nelayan. Saya sebagai ketua KP3 di sini. Namaku Mustakbirin, cobaan panggilan akrab seharinya aku Bobby, dipanggil Bobby. Aku lahir tahun 72, aku generasi kelima di Pulau Pari. Jadi umurku 53 tahun. Pekerjaanku sebagai nelayan. Aku kepala rumah tangga di Pulau Pari. Waktu teteh nikah itu kita masih budidaya rumput laut. Seringnya perubahan iklim, akhirnya kita pindah ke wisata kayak gitunya, karena rumput laut tidak menjanjikan lagi kan gitunya. Nah, kalau untuk Pulau Pari dulunya itu banyak ikan pari kayak gitunya. Nah, dilihat dari drone itu bentuk pulau ini kayak ikan pari, lebar di tengah kayak gitunya. Kepalanya ini kita kepalanya timur, buntutnya di barat kayak gitu. Kenapa jadi ketua di sininya? Sebenarnya ketua karena kita berkonflik di sini sama perusahaan. Jadinya ketika kita sering ikut aksi ke Jakarta, sering diskusi kayak gitunya, perempuan banyak perannya di dalam kegiatan itu. Akhirnya ketika ibu-ibu ini bilang udah Teh Aas aja di ketuanya kayak gitunya, nggak ada pemilihan, nggak ada gimana ya gitunya. Prinsip Teteh, walaupun Teteh bukan asli sini, kan suami dan anak-anak Teteh mereka lahir di sini, besar di sini, mungkin Teteh juga bakal mati di sini kayak gitunya. Jadi ada hak dan kewajiban Teteh ketika Pulau Pari ini tidak baik-baik saja, Teteh harus memperjuangkan ini, hak anak-anak dan suami Teteh kayak gitu. Hak kita semua ada warga Pulau Pari kayak gitunya. KP3 ini tentunya berbasis pada semuanya adalah perempuan ya, meskipun mereka kadang-kadang untuk meminta saran pendapatnya dengan masyarakat yang memang kaum lelaki atau KP3 tadi. Jadi bedanya di sini adalah mereka berani untuk memberikan suara atau menyuarakan. Tentunya saat ini memang kita banyak meminta saran pendapatnya, juga meminta keikutsertaan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Pulau Pari. Iya, dampak positifnya adalah di mana memang penguatan saat ini yang memang dilakukan oleh KP3 ini memang sangat bermanfaat untuk masyarakat Pulau Pari, khususnya salah satunya pengelolaan sumber daya alam yang mana bisa dikonsumsi dan untuk komersilkan. Yang kedua juga mereka juga membangun kebun, di mana kebun sebagai kekuatan ketahanan pangan di Pulau Pari. Waktu awal kan kita dianggap gimana ya, pandang sebelah mata lah gitu, perempuan bisa apa kayak gitunya, karena kan budaya patriarki di pesisir kan sangat kental kayak gitunya. Jadi perempuan paling bisa di dapur ini. Nah, Teteh sama teman-teman yang lain membuktikan, kita buka lahan bahwa ini akhirnya kan ini menjadi satu ikon wisata, menambah ikon wisata di Pulau Pari kan gitunya. Di Kepulauan Seribu ada 12 pulau yang berpenduduk termasuk Pulau Pari, tapi yang tidak mendapatkan legalitas hanya Pulau Pari karena berkonflik sama perusahaan. Gitu kita dianggap inilah tanahnya sengketa katanya gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari Undang-Undang Pokok Agraria, menempati wilayah 30 tahun aja udah menjadi hak kita. Ketika kita tidak bisa mengelolanya, dikembalikan ke negara kan ya. Kan kita mau warga Pulau Pari bisa mengelolanya pulau ini sampai jadi wisata maju, sampai bisa berdaya semua orang-orang sininya kayak gitu. Majulah Pulau Pari gitu. Intimidasi dan kriminalisasi oleh perusahaan itu terjadi 2014. Sertifikat perusahaan terbit 2015. Nah, 2015 semenjak terbit sertifikat perusahaan itu banyak intimidasi, kriminalisasi. Nah, 2017 itu kita terjadi bentrokan sama personel kepolisian, didatangkanlah sama perusahaan itu 200 personel kepolisian. Itu banyaknya korban ibu-ibu. Itu mereka waktu itu berita acaranya pemasangan pelang, penyegelan. Akhirnya kita ibu-ibu menolak lah untuk pemasangan pelang ya gitunya, penyegelan lahan. Akhirnya kita bentrokan selama 3 jam waktu itu. Itu yang terjadi bentrokan tadi 2017. Itu kan korbannya banyak perempuan-perempuan. Sampai pas kita bentrokan itu besoknya kita ke Komnas Perempuan kan, karena kita banyak korban perempuan kayak gitu, ditonjok sampai pingsan kayak gitu. 3 jam loh kita itu waktu itu bentrokan sama
polisi Kepulauan Seribu kan. Makanya kita tuh udah benci banget sama yang namanya aparat pemerintah kayak gitu, bukan mengayomi tapi malah menyengsarakan kita selama 3 jam. Ingat banget itu. Makanya sebenarnya kalau menceritakan tentang Pulau Pari menambah luka mengingatkan luka kita dari tahun-tahun yang pernah kita alami selama ini kayak gitunya. Tapi namanya perjuangan ya, di situ kan ada teman-teman yang pro kayak gitunya, teman-teman yang masih konsisten, mana teman-teman yang udah pro perusahaan, mana teman yang abu-abu kayak gitunya. Itu kita nggak pungkiri kayak gitunya, pasti dalam sebuah perjuangan pasti ada kayak gitunya. Ya, karena Pulau Pari dalam saat ini sedang berkonflik, di mana ada pengklaiman satu pihak perusahaan bahwa Pulau Pari adalah milik mereka gitu kan, yang tentu pengklaiman ini tidak berdasar gitu kan. Ya, di situ memang rentan dengan ada intimidasi, terutama kepada kaum teman-teman KP3 ini gitu kan, di mana memang perempuan sangat sangat merasakan akibat dampak intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengklaim Pulau Pari. Ya, jadi waktu itu sempat pas aku baru keluar dari penjara gitu kan, yang difitnah oleh oknum ya, kepolisian Kepulauan Seribu waktu itu. Sempat ada terjadi kericuhan, mungkin bisa dikatakan 100 personil lebih polisi datang ke Pulau Pari. Nah, di situ memang bukan cuma ibu-ibu, dari kita juga sebagai laki juga sama di situ. Jadi ikut berseteru bentrok dengan pihak kepolisian itu kan. Dimana semuanya antara ibu-ibu dan bapak-bapaknya juga merasa ada yang terluka, dan bahkan ada ibu-ibu ada yang terinjak-injak, bahkan ada sempat pingsan juga gitu waktu itu. Dan di situ memang anak-anak merasa terpanggil, mereka masih sekolah tapi mereka coba untuk maju juga bersama ibu-ibu, karena di situ ada ibunya, di situ ada bapaknya. Jadi mereka juga maju dengan sendirinya gitu, berani untuk melawan, berani untuk menyuarakan di depan aparat tersebut. Bukan cuma kepada anak muda aja, harapan kita pada pemerintah ya. Salah satunya memang banyak terbitnya izin-izin yang saat ini dimiliki oleh perusahaan itu bahwa kita juga mengharap pada pemerintah tolong melihat kami, bahwa keberadaan kami di sini sebelum Indonesia merdeka gitu kan. Jadi sampai saat ini kami tidak pernah memiliki legalitas tempat tinggal gitu. Mohon dibantu dan mohon diberikan apa yang menjadi hak kami sebagai masyarakat seutuhnya, seperti halnya masyarakat lain yang ada di Indonesia. Harapannya kita pengen Pulau Pari baik-baik aja ya, kita bisa mengelola pulau dan laut kita sendiri kayak gitunya. Biarkan pengelolaan itu dikembalikan kepada kita, bukan korporasi gitunya. Dukung warga Pulau Pari dalam memperjuangkan ruang hidup dan penghidupannya kayak gitu. Yang tadi saya bilang, karena bukan hanya daratan yang kita butuhin tapi lautnya juga kita butuhin. Sebenarnya warga Pulau Pari pengen hidup damai di pulaunya sendiri, karena kita besar di sini kayak gitu, lahir di sini, besar di sini, bakal mati di sini kayak gitunya. Jadi jangan pernah usik warga Pulau Pari kayak gitunya. Biarkan kami sejahtera dengan laut kami, dengan daratan kami kayak gitu. Kita tuh nggak butuh korporasi kayak gitunya, kita butuh laut yang sehat, daratan yang sehat kayak gitunya. Tanpa korporasi kita maju dari dulunya kayak gitu, karena nelayan nggak pengen ada gedung-gedung kayak gitu, pengen ada laut yang terbentang luas kayak itu, nggak ada pembangunan kayak gitu.